Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد على هذه النية ولكل نية صالحة خصوصا لأخينا وصاحبنا زلفان يحيى بن يحيى شريف غفر الله له اللهم اجعل الجنة مثواه واجعل قبره روضة من رياض الجنان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Bapak Ibu para sepuh, pesepuh, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an amat sangat jelas menjelaskan bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Bahkan akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Berkali-kali Al-Quran menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama ketimbang kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Kita di dunia ini hanya mampir saja sebentar, nggak lama. Ya, Bapak dari Magelang itu mampir di mana? Mampir di Cipali, Pak. Begitu ya, karena tujuan Bapak misalkan kemana? Ke Duren 3 ya, cuma mampir saja tuh di Cipali, itu nggak lama dia. Ada nggak orang di rest area berhari-hari, Pak? Nggak ada, sebentar aja. Nah, apa yang dilakukan di rest area, Pak? Satu apa? Ngisi bensin, betul nggak? Yang kedua apa? Pipis. Yang ketiga apa? Cari makan. Yang keempat apa kira-kira? Istirahat. Tapi tujuan utamanya bukan rest area. Apa itu? Ya tujuan kita Pak terakhir itu Pak. Maka kalau orang menjadikan dunia itu berlama-lama di rest area tuh Pak, dimarahin sama pemilik rest area. Maksimum istirahat berapa menit Pak? Kan ada pengumuman tuh ya. Coba kalau semua plak tumpak di rest area Pak, penuh orang bikin macet. Bahkan kalau lebaran itu rest area ditutup, betul nggak? Kalau mau mudik rest area ditutup. Kenapa? Overload. Ya. Mungkin Covid ini Pak sama dengan menutup rest area. Orang kebanyakan di muka bumi Pak. Dimatiin sama Allah satu persatu. Betul nggak? Itu cara Allah tuh Pak. Kenapa? Rest areanya kebanyakan. Kebanyakan kendaraan Pak. Maka ditutup dia. Karena itu jumlah yang lahir sedikit. Kebanyakan jumlah yang wafat. Paham nggak Pak? Makanya Quran tuh bilang apa? Fala tatafakkarun, fala ta'qilun, fala tatadabbarun.
Karena orang ada yang senang betul di rest area, senang betul di dunia, Pak. Allahu Akbar. Isi bensin, Pak, full tank. Mumpung belum naik, Pak, pertalitnya. Isi full tank tuh, subhanallah. Tapi walaupun isi full tank, Pak, suatu saat akan apa dia? Akan habis rest area lagi, itu, Pak. Nah, itulah sifat dunia rest area tuh, Pak, tuh. Dia hanya bekal dia. Ada bekal buat sehat, ada bekal buat fisik tuh, Pak, tuh, dengan cara apa? Istirahat sebentar. Ada bekal buat kendaraan kita dengan cara ngisi tuh, Pak. Ada bekal isi perut tuh, Pak, makan. Subhanallah. Dia vehicle, Pak, kendaraan. Dan itu dibatasi. Kalau enggak dimarahi sama pemilik pemilik rest area, Pak. Apalagi mohon maaf yang di rest areanya yang transitnya mobil-mobil gede itu, Pak, tuh. Wah, itu tambah bikin apa tuh, Pak? Bikin banyak kredit tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Jangan mobil gede, mobil kecil aja dibatasi dia. Kalau enggak diusir tuh, Pak. Subhanallah. Maka orang cerdas, Pak, dia gunakan semaksimal mungkin di rest area. Kalau dia lapar, dia makan secukupnya. Kalau kendaraan dia bahan bakarnya kosong, terus yang kedua jangan lupa rest areanya ada, BBM-nya ada, restorannya ada, tempat istirahat ada, tapi Bapak nggak punya duit. Nggak punya duit buat beli BBM. Subhanallah. Sedangkan kita perlu melanjutkan apa, Pak? Perjalanan. Subhanallah. Bagaimana kalau nggak punya bekal tuh, Pak? Ya payah udahlah. Maka yang kayak gitu tinggal nunggu rahmat dari Allah aja tuh, Pak. Subhanallah. Wa khairu zadit taqwa, dan sebaik-baiknya bekal itu apa, Pak? Ketakwaan. Pom bensinnya ada, restorannya ada, Pak, tempat istirahatnya ada, duitnya nggak ada. Subhanallah. Nggak punya amal tuh, Pak, tuh. Kayak gitu, Pak, kehidupan dunia tuh, Pak. Ya, kayak gitu kehidupan dunia. Subhanallah. Nah, orang yang menjadikan rest area itu tempat mampir, Pak, dia punya mindset akhirat, Pak. Tujuan saya bukan rest area. Tujuan saya Surabaya, tujuan saya Magelang, tujuan saya Semarang. Begitu. Nah, orang yang di kepalanya akhirat, Pak, maka dia akan memanfaatkan betul, Pak, kondisi rest area. Orang yang di kepalanya ada mindset tujuan akhir, ada mindset akhirat, Pak, maka dia belajar bagaimana menempuh perjalanan terbaik. Sebaik-baik musafir, sebaik-baik orang yang mengarungi kehidupan perjalanan itu, Pak, mampir di rest area dan lain sebagainya, adalah Rasulullah. Ya, sebaik-baik musafir siapa? Rasulullah. Para sahabat Nabi. Maka orang yang senang belajar kehidupan Rasulullah itu di kepalanya ada akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yakin pada kehidupan Nabi itu ada suri tauladan yang luar biasa. Bagi siapa? Yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, Pak. Subhanallah. Nabi itu musafir terbaik, Pak. Maka siapapun dia yang punya bekal, yang nggak punya bekal. Contoh Nabi, Pak. Itu Nabi ketika melakukan perjalanan, berapa rekening yang Nabi pegang? BRI, BNI, BCA? Berapa dinar yang Nabi bawa? Berapa dirham yang Nabi bawa? Berapa kilo emas yang Nabi bawa? Nabi bawa itu enggak? Enggak. Tapi coba lihat. Ketika Nabi SAW sampai di Sarug, ya, Sarug itu mau keluar kota Makkah. Ada seorang nenek tua. Masih ingat gak yang saya pernah ceritakan di Surah Nabawiyah?
Nabi ketika itu kehausan. Nabi nggak punya bekal tuh Pak. Contoh nih yang bekalnya kurang nih. Nabi kehausan tuh Pak tuh. Subhanallah. Nenek tua itu nggak kenal siapa Nabi, tapi pernah dengar namanya Muhammad, bahwa di kota Makkah sudah ada Nabi akhir zaman. Dengar nenek ini di Pak. Subhanallah. Lantas tuh Pak, Nabi SAW ada kambing tidak yang sudah ada susunya. Anda siapa? Katanya. Aku dari kemarin-kemarin sudah mempersiapkan kambing yang apa itu? Yang susunya apa ini? Yang susunya banyak. Entah kenapa begitu aku mempersiapkan itu. Subhanallah. Jadi orang baik tuh Pak, ya, itu jangankan datangnya Pak, jangankan ngelihat mukanya, baunya aja udah kecium. Nah, baunya aja udah kecium. Subhanallah. Maka dipotonglah kambing tersebut, ya, dimakan oleh Nabi dagingnya, diminum susunya. Subhanallah. Nabi bermalam di samping tenda nenek tersebut. Rupanya besoknya nenek itu apa Pak? Wafat. Subhanallah. Kita temuin nanti makamnya Pak. Februari Pak. Ada Pak. Ustaz memang sanggup jalan kaki kata Pak Fauzi. Insya Allah. Subhanallah. Itu jadi sorenya Nabi sembelih. Ya, Nabi minum susunya, bermalam Nabi dengan Abu Bakar, paginya wafat tuh Pak. Subhanallah. Malamnya Nabi mimpi. Ketemu bidadari surga. Katanya, aku sudah bertemu dengan Anda Nabi akhir zaman. Maka aku akan sanggup engkau di surgamu. Subhanallah. Wafat duluan Pak. Subhanallah. Nabi sendiri yang memakamkan. Nabi sendiri yang mengkafani itu Pak. Ada orang, subhanallah, itu, mohon maaf, dia menyambut Pak kedatangan Nabi, ya, ngedenger tuh Pak, bahwa Nabi akhir zaman sudah ada di kota Makkah. Barangkali, karena kenapa? Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, Nabi akhir zaman ini akan pindah kemana? Akan pindah ke Madinah. Maka siapa tahu dia lewat tendanya, lewat rumahnya Pak, mempersiapkan untuk itu Pak. Paham nggak? Ya, mempersiapkan untuk itu. Subhanallah. Sampai kambingnya dipersiapkan, dipilih. Subhanallah. Mana nih yang susunya paling subur Pak, dirawat. Subhanallah. Ketika jumpa dengan kekasihnya puas betul. Kalau sudah jumpa dengan kekasih, maka dia ingin ketemu maha kekasih. Ya itu tuh ya. Maka insya Allah pahala kajian sirah Nabawi juga sampai insya Allah ke Pak Zulfan. Ya, orang yang senang belajar sirah aja di kepalanya udah ada akhirat. Bagaimana senang kepada Nabi Pak? Senang belajar sirah Nabawiyah. Itu di kepalanya termasuk orang beriman, ya, termasuk orang yang percaya kepada hari akhir. Bagaimana kalau cinta kepada Nabi? Bagaimana kalau membela Nabi? Bagaimana kalau berjuang dengan Nabi? Waduh. Ya, baru kemarin tuh hari Jumat yang nge-share flyer itu Ustaz Ibnu sama Pak Fauzi Pak. Ini orang baru Pak yang nge-share ke saya tuh Pak. Biasanya bukan mereka berdua tuh Pak. Pak Sultan biasanya. Subhanallah. Itu tuh ya. Maka Bapak Ibu tambatkan hati kita hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasulullah Pak, itu kunci mempelajari masuk ke dalam agamanya Allah. Nabi kita itu punya hak privilege yang tidak diberikan Allah kepada Nabi yang lain. Ya, Nabi yang lain Pak, itu syahadatnya mesti double. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa wa asyhadu anna Ibrahim. Iman kepada Allah nggak sempurna ketika tidak disebutkan iman kepada para nabi, betul nggak? Tapi Nabi kita punya privilege Pak.
Beriman kau kepada Muhammad termasuk iman kepada Allah. Coba lihat Pak tuh. An-Nisa ayat 80. Man ata'ar rasula faqad ata' Allah. Barang siapa beriman kepada Nabi Muhammad termasuk iman kepada Allah. Coba lihat tuh Pak tuh. Nabi terdahulu nggak ada. Imanlah kepada Ibrahim termasuk iman kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada tuh Pak tuh. Subhanallah. Begitu tuh ya. Maka wajar orang yang mempelajari kepribadian Nabi, kehidupan Nabi, rumah tangga Nabi, perjuangan Nabi, Pak, itu di kepalanya akhirat. Pak. Bagaimana kalau mencintai Nabi? Begitu tuh ya. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Setibanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, teori utamanya adalah apa? Al-ikha. Apa itu? Mempersaudarakan. Mempersaudarakan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu syaratnya ada 4. Untuk sampai kepada ukhuwah, ya, itu tahapannya ada 4. Pertama, ta'aruf, saling kenal. Ya, saling kenal. Subhanallah. Tidak ada muhajirin ansor di Madinah yang nggak kenal nama. Ini kita kajian sirah Nabi ada nggak 2 tahun? Ada nggak 2 tahun? Coba bapak-bapak, ada yang nggak kenal nama nggak salah seorang di sini, Pak? Sadimnu kenal namanya semua nggak? Kenal nggak? Sadimnu. Ini siapa nih yang pertama? Mas Ari. Ini siapa? Hah? Ini siapa tuh? Ini adiknya nih. Adiknya nih, adiknya Mas Ari siapa? Anaknya Pak Zulfan. Iya, siapa namanya? Mas Ihsan. Oh, yang belakang siapa? Hah? Dites nih. Siapa itu? Hah? Subhanallah. Pak Fauzi, kenal nggak semua namanya? Itu Pak, berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi haji wada? Berapa jumlahnya? Hah? Berapa sahabat yang ikut ketika haji wada? Hah? 100.000 lebih. Ya, 140.000. Itu semuanya kenal nama. Ya, jadi ukhuwah itu pertama ta'aruf Pak, saling kenal. Tak kenal maka tak sayang Pak. Subhanallah. Coba memperkenalkan diri Saya Ibnu, Pak siapa Pak? Budi. Pak Budi ini ayo. Ibnu juga. Supriyanto. Malik Ibrahim. Abu Dhabi siapa namanya? Hah? Tuh saya juga nggak tahu tuh Pak tuh. Saya panggilnya Abu Dhabi aja tuh Pak tuh. Hah? Lili, Harry, Arifin, hah? Peter. Wih subhanallah. Peter nih Pak nih. Hah? Lutfi. Biar yang lain tahu Pak. Listio. Pak Bagio, Samsul, Pak Fauzi, Abu Bakar, Karyo, Ihsan, Ari, kenal semua ya? Pak Sukri, Taufik, Rahyono, Aryono, Karyono, Hasan. Bapak Pak? Bukan yang belakang. Oh Bapak Karyono, subhanallah. Kenal Pak ya? Itu syarat ukhuwah itu yang satu ta'aruf Pak. Ya. Jadi sahabat itu nggak ada yang manggil bini, woi. Kita kalau nggak nama nggak kenal apa Pak? Woi. Subhanallah. Sahabat itu Muhajirin Ansor Pak, nggak ada yang nggak kenal nama. Sedangkan Nabi SAW itu kalau berdoa Pak, kalau amat sangat mencintai sahabatnya disebutkan satu persatu.
Allahumma ighfir Walid bin Walid. Allahumma ighfir Bukair. Subhanallah. Allahumma ighfir Mus'ab bin Umair. Bahkan pakai bin, Pak. Kita mah cuma gitu doang tuh. Muta'ali Ibnu Harry gitu doang tuh, Pak. Peter bin siapa, Pak? Peter bin Joshua atau Peter bin Eliezer, nggak tahu kita. Subhanallah. Jadi syarat ukhuwah ta'aruf, Pak. Dan itu ada dalilnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Subhanallah. Sahabat Nabi itu nggak pernah manggil sahabatnya kecuali dengan nama. Ya Aba Bakrin. Kalau Nabi amat sangat mencintai, disebut namanya. Ya Ummal Fadal. Subhanallah. Ya Umma Abdillah. Sampai Nabi kenal nama anak-anaknya, Pak. Coba. Hah? Sampai Nabi kenal nama anak-anaknya. Luar biasa tuh, Pak. Gitu tuh ya. Maka dibiasakan, Pak. Makanya seorang muslim itu kalau ketemu apa? Afsus salam fima bainakum. Ucapkan apa? Salam. Setelah itu apa? Saya Harry dari Abu Dhabi. Anda siapa? Gitu tuh, Pak tuh. Ya, saya Muhammad bin Salman dari Riyadh, kan gitu tuh, Pak tuh. Subhanallah. Ta'aruf, Pak, penting tuh, Pak. Karena Nabi kalau mendoakan sahabatnya enggak pernah kecuali pakai nama tuh, Pak. Itu kalau sudah pakai nama, waduh dahsyat. Itu dahsyat. Gitu tuh, Pak ya. Coba Nabi ketika mendoakan Ahlul Badr disebutkan satu persatu. 313 satu persatu didoakan oleh Nabi. Kenal semua namanya Nabi. Sampai binnya, Pak. Setelah itu Nabi mengunjungi keluarganya satu persatu. Ya. Coba tuh, Pak tuh. Ya, itu luar biasa. Jadi Nabi pegang big data, Pak. Ya, ta'aruf, Pak, ta'aruf. Ya. Makanya kenapa kita mesti sholat berjamaah, Pak? Karena tiap waktu kita dapat nama baru, Pak. Betul nggak? Orang yang hafal nama, ya, apa kata Imam Syafi'i? Man la yahfaz la yata'allam. Orang yang nggak bisa menghafal, dia nggak bisa belajar. Dengan Bapak ingat nama seseorang, Pak, berarti hafalan Bapak bagus. Ya, sholat, assalamualaikum warahmatullah. Oh, ini si fulan. Kalau nggak kenal, ya para sahabat itu, assalamualaikum. Ana Abu Bakar, man anda siapa? Salman ketika datang tuh, Pak. Ya, dia kan datang dari Persia. Ini buka baru nih. Ya. Kalau Abu Bakar dia bilangnya apa, Pak? Ana Ummu Aisyah, ana Abu Aisyah. Kenapa? Pede, Pak, mertuanya Nabi. Ada Abu Aisyah katanya. Saya ayahnya Aisyah. Ya Allah katanya. Orang semua kenal, Pak. Siapa Aisyah? Sahabat Nabi nggak ada yang kenal, ya istri-istri Nabi semua kenal. Kenal nama. Kalau muka lain beda. Kita kenal muka nggak kenal nama. Tahu tuh si anu. Tapi siapa namanya? Sering gitu nggak kita? Sering kan? Subhanallah. Kalau sahabat, Pak, itu kenal nama, nggak kenal muka. Kenapa? Karena oleh Nabi sering disebutkan tuh, Pak. Assalamualaikum, ana akhukum fillah, Abu Aisyah, kata Abu Bakar Siddiq. Man akhina, saudara saya siapa? Ana Salman bin Faris. Saya Salman dari Persia. Oh, subhanallah. Ya. Itu langsung, Pak, assalamualaikum, orang baru nih. Ya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sebelah kanan kita, sebelah kiri kita nggak ada yang dikenal, langsung ta'aruf tuh, Pak. Kenapa? Ta'aruf lebih utama ketimbang zikir setelah sholat. Paham nggak? Paham nggak? Ta'aruf lebih utama. Kenapa? Ukhuwah. Zikir sunnah. Tapi ukhuwah apa? Wajib.
Itu langsung tuh, sebelah kanan kita assalamualaikum warahmatullahi, nggak kenal nama, nggak kenal muka. Kok mukanya kayak Pak Sambo ya? Gitu. Pak Sambo bukan? Gitu tuh Pak. Bukan, saya adanya Rambo. Subhanallah. Begitu tuh Pak tuh. Ya. Jadi para sahabat itu Pak senang memperkenalkan diri Pak. Kenapa? Nggak bisa ukhuwah kalau nggak ada ta'aruf. Ya, nggak ada ukhuwah kalau nggak ada ta'aruf. Itu first step Pak. Langkah pertama untuk ukhuwah. Tidak ada orang-orang muhajirin, jangankan antara muhajirin kita nih ya, antara muhajirin kenal nama. Ya, jadi nggak ada tuh, mohon maaf. Orang muhajirin kenal nama-nama orang ansor pun sebaliknya. Artinya Pak, mereka jauh lebih dulu kenal sesama ansor-ansor, muhajirin. Itu kenal nama tuh Pak. Ada satu kitab ditulis oleh ulama membahas tentang sahabat-sahabat Nabi, Usdul Ghobah. Nabi sering bertanya, Abu Bakar, siapa sahabatmu? Sebutkan. Si fulan. Adakah yang tinggal di Madinah yang belum kau kenal? Ada ya Rasulullah, satu orang. Kenapa dia? Karena dia jarang ke masjid. Kenal nama semua tuh Pak. Jadi Nabi itu kalau ada pendatang baru ke Madinah Pak, itu zikirnya Nabi tahan Pak. Akhukum fillah, kum, diri, kenalkan diri. Subhanallah. Begitu tuh Pak. Di kita kan ini menjadi sebuah tradisi. Ya, warga baru mesti memperkenalkan diri kepada siapa Pak? RT RW kan? Kan gitu tuh kan? Subhanallah. Itu dari Islam tuh Pak tuh. Ta'aruf Pak. Itu rukun pertama ukhuwah. Gak bisa ukhuwah tanpa apa? Ta'aruf. Kalau kita sudah kenal nama Pak, yang kedua tafahum. Tafahum Pak. Udah kenal nama, lebih akrab lagi tuh Pak tuh. Tafahum apa? Saling memahami. Oh si fulan nih kebiasaannya ini, profesinya ini. Dia dari rumah berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Oh wajar aja dia kalau zuhur asar nggak di masjid, paham nggak Pak? Jangan apa? Oh si fulan mah nggak pernah berjamaah, nanti dulu. Siapa tahu dia berjamaahnya di kantor, di masjid kantor. Dia setiap kerja bakti kok nggak ada. Iya, karena dia pejabat, kerja baktinya di kelurahan lain. Dengan tafahum Pak, mendahulukan apa? Husnudzan. Tafahum tuh Pak. Subhanallah. Utsman ikut perang Badar nggak Utsman? Hah? Enggak. Sebagian orang munafik Pak, cerca habis tuh Pak. Ini akan menjadi biang kerok Syiah. Utsman tuh pembangkang. Yang lain perang Badar asyik-asyikan sama bininya di rumah. Subhanallah. Kata Abu Bakar, tidak. Aku kenal siapa Utsman. Istrinya lagi sakit. Itu tuh Pak, tafahum Pak. Istrinya lagi sakit. Ada kakek tua datang, ya, ini mertuanya Mus'ab bin Umair, orang Ansor. Masbuk Pak, sholat zuhur Pak. Itu para sahabat Pak, ketika ada seorang kakek tua masbuk habis sholat zuhur Pak, itu semua nengok ke belakang. Hatinya, udah tua, bau tanah, malah masbuk. Nabi membaca tuh hati-hati para sahabat. Subhanallah. Ya, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud berdiri. Aku mencintai kakek ini
Kakek, ana uhibbuka fillah. Ini Pak, ucapan uhibbuka fillah pertama kali oleh Abdullah bin Mas'ud, Pak. Kakek, ana uhibbuka fillah. Kenapa? Usia kakek kayak gini, kakek itu punya menantu orang kaya. Siapa? Mus'ab bin Umair. Duta besar pertama, Pak. Di mana? Di Madinah. Mertuanya, Pak, tidak hidup dari kekayaan menantunya. Tetap dia berjualan, Pak. Tetap dia ke pasar. Kenapa? Karena dia masih punya anak. Dia punya cucu tuh, Pak. Sampai telat ke masjid. Semua para sahabat tuh, Pak. Mohon maaf. Karena sahabat manusia juga kan itu. Tengok ke belakang. Kan biasanya kita gitu tuh, Pak tuh. Kalau ada satu kejadian tuh banyak di belakang, nengok semua ke belakang tuh, Pak. Apalagi ketika musim Covid kemarin, Pak. Sholat berjamaah ada yang batuk. Waduh. Itu kayaknya tersangka betul, Pak. Yang flu dan yang batuk, Pak. 2 tahun terakhir, betul nggak? Tersangka betul tuh, Pak. Makanya kalau saya, Pak, lagi pengajian, lagi sholat, batuk, nengokin, Pak. Saya gedein batuknya, Pak. Sengaja tuh, Pak. Wah, saya gituin tuh, Pak. Tuh. Betul nggak, Pak? Hah? 2 tahun terakhir, Pak. Orang yang batuk flu tersangka betul. Hah? Betul nggak? Tersangka betul tuh, Pak. Tuh. Ya, padahal pasal mana, Pak, yang mempidanakan dia, Pak? Hah? Pasal kode etik. Allahu Akbar. Makanya saya waktu kemarin tuh batuk dilihatin, Pak, segedein batuknya tuh, Pak. Langsung tuh batuk, keluar tuh coronanya tuh, Pak. Subhan. Ini sama kakek tua telat salat masuk, Pak. Itu semua sahabat nengok, Pak. Seolah-olah tersangka betul tuh kakek. Udah tua, udah tuir, malah masbuk salat. Nabi tahu nih, Pak, sahabat lagi hatinya lagi goncang tuh, Pak. Abdullah bin Mas'ud yang sholat di samping kakeknya, Pak, berdiri dia. Mohon maaf, Abdullah bin Mas'ud kan kakinya nggak sempurna, Pak, ya, nggak sempurna. Tapi kata Nabi, kaki itulah yang akan membawa dia kemana, Pak? Ke surga. Kaki kayak gitu nggak pernah absen, Pak. Perang, jihad. Kita badan sehat, tegap, Pak, absen terus, Pak, pengajian. Absen terus sholat tuh, Pak. Berdiri dia. Kakek, ana uhibbuka fillah. Itu semua sahabat kaget tuh, Pak. Kenapa? Saya kenal betul kakek ini. Dia tidak hidup dari menantunya yang kaya, Mus'ab bin Umair. Dia ke pasar. Dia berjuang untuk anak cucunya. Sehingga dia telat sholat. Wow. Udah kenal, Pak, nggak cukup kenal apa? Tafahum. Orang kalau saling kenal, Pak, tidak mudah apa? Menyalahkan. Kenapa? Karena berburuk sangka seperti makan bangkai saudara sendiri, Pak. Betul nggak? Ya, buruk sangka itu seperti apa, Pak? Seperti bara memakan apa? Kayu bakar. Habis amal kita itu, Pak. Maka pentingnya apa? Tafahum. Setelah ta'aruf apa? Tafahum, saling kenal. Paham gak, Pak? Yang ketiga apa? Ta'awun. Apa ta'awun, Pak? Tolong menolong, saling bela, saling menutupi, Pak. Gotong royong, kalau bahasa ibu profesor, Pak. Yang ngambil 5 profesor tuh, Pak, tuh. Apa istilahnya? Gotong royong, saling ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau sudah saling kenal, saling memahami, Pak, maka gotong royong gampang, tolong menolong gampang. Biasanya kita menolong yang kita kenal dulu atau yang kita kenal, Pak? Yang kita kenal dulu. Bagaimana kalau semuanya kita kenal, Pak? Waduh. Siapa yang harus kita kenal lebih dahulu, Pak? Saudara sesama muslim. Saudara seiman. Waduh, subhanallah. Ta'awun tuh, Pak.
Maka zakat jadi gampang, sedekah jadi gampang, jariah jadi gampang, wakaf jadi gampang, tolong menolong jadi gampang, membela jadi gampang. Kenapa? Udah tafahum, saling kenal. Baru yang keempat apa Pak? Syarat ukhuwah yang terakhir, takaful, saling menanggung beban. Oh saudara saya ini kekurangan, maka kurangnya dari saya. Oh saudara saya ini kesulitan, maka agar dia lancar, saya yang harus jadi triggernya. Gitu tuh Pak tuh, saling apa? Saling menanggung beban. Bahkan muslim itu menanggung beban bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Seperti yang sudah saya jelaskan kisahnya tuh Pak tuh. Kisah siapa? Abu Dzar dengan Bukair Pak. Ya, Bukair ini ketika dimakamkan Pak, orang pulang ke rumah masing-masing. Sampai Nabi juga pulang. Tapi Abu Dzar masih berdiri Pak di atas kuburnya. Kenapa? Karena Abu Dzar tahu betul ini Bukair kalau ditinggalin datang mungkar nakir, payah dia, nggak bisa mungkin jawab pertanyaan mungkar nakir. Kenapa? Karena Abu Dzar kenal betul siapa Bukair. Karena Abu Dzar paham betul siapa Bukair, Pak. Bukair ada satu maksiat. Ya, dengan maksiat ini dia nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Subhanallah. Bayangkan, Pak. Takaful, apa? Menanggung bebannya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Subhanallah. Sampai dia berdiri di kuburan di Pak. Karena 7 langkah orang yang hadir ketika pemakaman, setelah itu datang siapa Bang? Mungkar nakir, merabbuka siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka siapa nabimu? Wa ma qiblatuka kiblatmu? Wa ma kitabuka apa kitab? Bukair gak bisa jawab dia. Maka dia bantu dengan amal soleh ini. Dia baca Fatihah 10.000 kali Pak. Subhanallah. Ini namanya apa Pak? Takaful Pak. Mesti dibela nih. Untuk sampai situ Pak mesti ta'aruf dulu, mesti tafahum dulu, mesti ta'awun dulu, baru takaful, saling menanggung beban Pak. Bukair nih kalau saya tinggalin dia nggak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Subhanallah. Maka Abu Dzar baca 10.000 Al-Fatihah. 10.000 Al-Fatihah berapa menit Pak Fauzi? 10.000. Berapa menit kira-kira? Hah? Ternyata, mohon maaf, riwayatnya saya dapat tambahan. Bukan hanya 10.000 Fatihah, 10.000 Al-Ikhlas. 2 kali itu. Jadi 2 surat. Al-Fatihah 10.000, Al-Ikhlas 10.000. Kita nih Mbak, ikhlas baca surat Al-Ikhlas kalau sekali. Kalau 10.000 nggak ikhlas Pak. Ini Abu Dzar Pak, dia baca Al-Fatihah 10.000, Al-Ikhlas 10.000. Berapa jam kira-kira Pak? Saya memakamkan sahabat saya Pak. Istrinya nih Pak nih ya. Rupanya istrinya sudah punya calon. Mau dibonceng Pak, ditanya sama calonnya. Calonnya datang telat, di mana makam suamimu? Tuh makam suami saya tuh. Pakai kaki Pak. Saya semprot habis tuh Pak. Tuh makam suami saya tuh. Pakai kaki Pak. Nunjukinnya pakai kaki. Kenapa? Agar pacarnya nih Pak senang bahwa dia udah nggak ada kaitan perasaan sama mantan suami. Sampai pakai kaki Pak. Saya habisi Pak. Mau dibonceng sampai motor Pak. Haram Anda. Kenapa? Karena seorang istri punya iddah. Saya habisi langsung Pak. Saya undang Pak, bapaknya, emaknya Pak. Langsung saya ceramahi itu Pak. Kenapa? Karena kemungkaran di depan mata, betul nggak? Ini subhanallah. Seorang sahabat sayang betul Pak. Ya. Sampai dibaca Al-Fatihah 10.000, Al-Ikhlas 10.000 Pak. Bukankah Al-Quran itu, ayat Quran, surat dalam Al-Quran itu rahmat bagi orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa
Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi siapa tahu dengan ayat Quran ini jadi rahmat, jadi bebannya berkurang nih Pak ini. Buker nih kalau saya tinggalin, payah dia nggak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir, payah dia. Kenapa? Karena pernah sholat asar menjelang maghrib, sekali doang Pak. Bagaimana kalau nggak sholat asar? Bagaimana kalau nggak sholat maghrib? Bagaimana kalau nggak sholat subuh, zuhur, asar Pak? Ini karena telat sholat maghrib, telat sholat asar menjelang maghrib. Padahal asar itu hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu, khususnya apa? Asar. Turun nih ayat disyarahkan oleh Nabi, man ahmalal asra faqad habita amaluh. Barang siapa melalaikan asar, ludes amalnya kala itu. Karena itu kata Imam Syafi'i, selain qobliyah zuhur, selain qobliyah subuh, asar pun ada qobliyahnya. Kenapa? Dengan kita sholat qobliyah asar berarti asarnya di awal waktu tuh Pak. Paham gak? Tuh Bapak, sayang betul Abu Dzar. Ya, itu Buker wafatnya waktu duha perdana. Waktu duha perdana jam berapa? Duha perdana jam 7. Itu selesai baca Fatihah Al-Ikhlas Pak, maghrib. Setelah itu pulang ke rumahnya, Madinah turun hujan. Gede betul. Kedinginan Pak Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu dia bermimpi dalam kedinginannya. Datang Buker, Abu Dzar, Allah akan memberikan kehangatan kepada Anda. Aku bawa selimut dari surga Abu Dzar. Subhanallah. Diselimuti Abu Dzar oleh siapa? Buker Pak. Dalam mimpinya seperti itu. Ketika bangun mau sholat tahajud, kaget ternyata selimut itu asli Pak. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, Abu Dzar walaupun tidak termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, tapi selimut yang dia pegang bukti dia ahli surga. Kenapa? Sayang betul kepada sahabatnya. Cari sahabat kayak gitu Pak. Ya, cari sahabat kayak gitu. Maka kejadian itu Pak diceritakan oleh Abu Dzar kepada Nabi selesai sholat subuh. Ya, bahwa dia baca Fatihah, dia baca Al-Ikhlas karena sayangnya kepada Buker. Lantas apa kata Nabi? Keluarlah hadis Nabi, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddudihim idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Lihat bagaimana umatku, bagaimana orang yang beriman berkasih sayang. Coba lihat. Jadi ukhuwah itu level tertingginya apa Pak? Takaful. Saling menanggung beban. Ini kesian nih. Kalau dia ditinggalin, saya nggak menanggung beban dia. Bagaimana dia telat sholat asar, payah. Maka dia pikul beban dia tuh Pak. Apa? Dia baca Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas. Sepatutnya ini menjadi warahmatul lil mu'minin, Al-Isra 185. Ringan beban dia. Subhanallah. Begitu tuh Pak. Makanya Nabi SAW setibanya di Madinah tuh Pak. Ya, mohon maaf, ketika di Kuba tuh Pak ya. Itu Nabi SAW memperkenalkan dirinya. Ya. Ana Ahmad wa ana Muhammad di dalam Sahih Bukhari ini, sehingga muncullah sebagai nama-nama beliau kan, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Ya, itu pidato Nabi SAW setibanya di Kuba. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya al-Mahi. Apa itu al-Mahi Pak? Yang dengan mencintainya, yang dengan membela beliau, maka dosa-dosa para pencintanya, para pembelanya Allah hapus dosanya. Wa anal hashir, aku ini nabi di mana nanti manusia seluruhnya ketika di padang mahsyar, al-hashir berkumpul di depanku, minta mereka kepadaku agar aku berdoa kepada Allah agar Allah membuka acara padang mahsyar.
Paham Pak? Wa anal aqib, dan aku nabi akhir zaman. Tuh, Nabi setibanya di Quba memperkenalkan diri apa? Ta'aruf. Maka setelah itu, ana Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa dia? Hah? Abu Bakar. Jadi para sahabat nggak perlu disuruh lagi tuh Pak tuh. Ana Abdullah bin Abi Quhafah. Karena disuruh oleh Nabi. Langsung tuh Pak memperkenalkan diri tuh Pak. Ta'aruf Pak. Ini mohon maaf, fazal yang hilang dalam sejarah sirah nabawiyah yang nggak banyak dikupas, betul nggak? Jadi di Quba proses ta'aruf tuh Pak. Kira-kira kalau semua sahabat ta'aruf lama nggak nih Pak? Lama tuh. Nah karena lama, ya karena kan satu persatu ribuan sahabat tuh Pak. Mus'ab bin Umair Pak. Dia bawa makanan, dia bawa kambing guling, Pak, unta guling tuh Pak tuh. Roti gandum. Apa kata Nabi SAW? Ya Mus'ab, da'autana lid-da'wati tu'am. Kamu telah menjadi seorang da'i. Jadi da'i itu berasal dari kata apa? Da'a yad'u da'watan ila tu'am. Orang yang mengajak makan, Pak. Paham nggak? Jadi Nabi itu nggak pernah kumpul 1-2 orang, maksimum 2 orang, kecuali apa? Nabi ngajak makan. Maka anta da'iyah ya Mus'ab, kamu pendakwah. Maka ngomong terus tauhid, tapi nggak makan-makan. Maka ini terima kasih nih yang ngasih apa nih? Ngasih snack itu Pak. Itu pendakwah itu, da'i itu. Siapa ini yang bahasa snack? Jazakallah khairan ya. Subhanallah. Itu yang mempersiapkan makanan Pak. Karena kan ta'aruf lama nih Pak nih. Subhanallah. Itu sambil ada sendak gurau tuh Pak. Ada makanan juga sambil nyemil tuh Pak. Subhanallah. Paham ya? Setelah Abu Bakar, siapa itu? Umar. Ya. Apa katanya? Ana jahiliyatus sabiq. Itu semua orang tertawa Pak. Saya orang jahiliyah masa lalu katanya. Subhanallah. Ta'aruf Pak. Ya. Sehingga setibanya Nabi di Madinah nggak ada yang kecuali panggil nama. Subhanallah. Itu semuanya itu Pak. Ya, ta'aruf Pak. Allahu Akbar. Begitu ya. Nah, baru orang-orang Ansor tuh Pak. Orang Ansor pertama yang memperkenalkan diri siapa Pak? Tentu itu adalah orang yang melakukan 2 baiat. Baiatur Ridwan 1 dan 2 tuh Pak. Setelah itu baru siapa? Ana Sa'ad bin Abi Rabi'. Orang Ansor tuh Pak. Yang nanti Nabi persaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ana Sa'ad bin Abi Rabi'. Subhanallah. Terus ada yang nyeletuk tuh Pak, orang Madinah situ. Orang paling kaya Rasul di Madinah. Jadi kalau kekurangan makanan ke rumah dia aja Rasul. Paham nggak Pak? Jadi ada candaan-candaan kayak gitu, nggak apa-apa tuh Pak tuh. Subhanallah. Ta'aruf. Penting tuh Pak. Ya. Bahkan ada yang nggak hadir di situ tuh Pak tuh. Lalu ketika Nabi pindah ke Madinah, itu siapa itu? Kami belum kenal. Ya, itu siapa itu? Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu mendahulukan ta'aruf ala zikri ketimbang zikir. Ta'aruf hukumnya apa Pak? Wajib. Karena dia basis ukhuwah. Tapi kalau zikir setelah sholat hukumnya apa? Sunnah. Maka muqaddamun wajib ala sunnah. Dahulukan wajib kepada yang sunnah. Ini pengajian sampai jam 8 aja nih Pak ya. Saya nggak bisa lama-lama karena zuhur di rumah saya ada syukuran kecil-kecilan, walimatul khitan. Saya mengundang juga repot karena rumah saya kecil Pak. Begitu tuh ya. Jadi doanya aja lah. Doanya aja insya Allah sampai. Begitu tuh ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah. Al-Quran yang kami baca, hadis yang kami sampaikan, surah Nabawi yang kami jelaskan.
Sampaikan pahalanya kepada para pejuang sirah nabawiyah, kepada orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami ya Allah, Pak Zulfan Yahya bin Yahya Syarif, juga Pak Dodi ya bin Abdullah, Pak Musyaffa, ayahnya Rizki, dan seluruh jamaah yang mewakafkan hartanya untuk masjid ini, yang berjariah, yang bersedekah, berinfak, atau yang ikut kajian sirah nabawiyah ini barang sekali ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa adkhilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan. Ini kita masih bahas setibanya ya, masih panjang ini. Ya, karena dari Kuba ke Masjid Nabawi itu enggak direct, Pak. Ya, direct. Kita kan tahunya Nabi langsung ke Masjid Nabawi lalu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Enggak, Pak. Ya, ada beberapa rumah yang dikunjungi, ada beberapa orang yang disalami, Pak. Dan itu ada sejarahnya. Insyaallah Sabtu depan ya. Assalamualaikum.